Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurus Kodamara yang saya hormati, ikhwan dan akhwat fillah yang hadir pada malam hari ini di Masjid Raya Senapelan Pekanbaru, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Judulnya memang untuk jomblo fisabilillah nampaknya ini. Jadi kalau kita ingat di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, yaitu diceritakan di sana di zaman Nabi Musa alaihissalam pernah iblis ingin bertobat kepada Allah. Kemudian apa kata iblis ini kepada Nabi Musa? Wahai Musa, tolong mohonkan kepada Allah agar aku diampuni dosanya. Nabi Musa ini kan kita kenal Nabi yang langsung bercakap-cakap dengan Allah. Jadi Nabi Musa bermohon kepada Allah, ya Allah, iblis ingin bertaubat. Kata Allah, boleh, tapi syaratnya dia harus sujud di makam Nabi Adam. Kata Nabi Musa, wahai iblis, taubatmu akan diterima, tapi syaratnya kau mesti sujud di makam Nabi Adam. Kata iblis, sedangkan hidup aja dia tidak mau aku sujud sama dia, mati pula aku disuruh sujud, biarlah enggak mau iblis ini, bangkit egonya. Kata iblis ini, walaupun aku tidak jadi bertobat Musa, tapi aku ingin berterima kasih kepadamu karena kau telah memohonkan kepada Allah untukku. Jadi akan aku tunjukkan satu senjataku yang aku saat itu sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Apa itu kata Nabi Musa? Hati-hati kau bersama orang yang bukan mahrammu, karena kami sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Nah inilah terbukti kita yang udah rajin pengajian pun, ada enggak yang terlibat pacaran? Jujur, ada kan? Kita nggak bisa justifikasi karena memang iblis sangat kuat dia. Dibuatnya lah seolah-olah lah ini kan dosa kecil aja. Apalah salahnya saling chattingan, mengingatkan pengajian, mengingatkan makan. Mama dari kecil memelihara tidak pernah ditelepon yang ingatkan makan. Kalau perempuan adik udah makanlah, nanti sakit perut, geli lah kita dengarnya lah. Jadi itu makanya banyak orang-orang yang telah tahu agama pun lewat dibuat iblis ini. Ada beberapa waktu yang lalu seorang pengasuh pondok pesantren di Serang, Banten melecehkan 15 orang santrinya, cuman 4 orang yang melapor baru. Artinya apa? Kuat, sulit dia untuk dikalahkan. Makanya memang perjuangan yang sangat berat bagi ikhwan dan akhwat dalam masalah ini, karena ini memang berat. Tetapi jika kita amalkan, maka itu akan terasa ringan, karena tidak masuk hasutan iblis di sana. Jadi sebelum kita masuk di masalah sepertiga malam ini, itulah pengantarnya kira-kira betapa beratnya untuk tidak bersama perempuan yang bukan mahram kita. Sebaliknya juga perempuan gitu juga ke laki-laki, laki-laki gitu juga ke perempuan. Memang berat. Nah, jadi sebetulnya kalau kita sering menerima undangan pesta, di situ selalu ada surat Ar-Rum, ya kan? Dan di antara tanda-tanda kebesaran kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi sebetulnya kalau kita yakin dengan ayat ini, semua kita ini udah ada jodohnya kok. Belum kita ada, semua jodoh kita itu sudah ada.
Ada yang sudah ditakdirkan umur sekian nikah, tapi kok jadi belum? Kadang kita yang membuat jodoh kita itu tertunda. Kita yang membuatnya tertunda. Rezeki udah mau datang, tapi tertunda gara-gara apa biasanya? Maksiat. Maksiat bisa menghadang rezeki untuk datang. Nah, jadi kita mulai dulu. Apa sih perintah Allah dalam Al-Quran? Adakah perintah Allah dalam Al-Quran mengenai sepertiga malam terakhir ini? Coba kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 79. Di situ dikatakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu. Maka kata Rasulullah, solat sunnah yang dicintai oleh Rasulullah setelah solat fardu adalah solat tahajud. Solat ini yang dicintai oleh Rasulullah. Maka hukum kita melaksanakan solat malam ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikeraskan. Beribadahlah sebagai tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, itu guna sholat tahajud. Allah angkat kita ke tempat yang terpuji. Dikarenakan apa? Akhlak orang yang continue melaksanakan sholat malam akan menimbulkan akhlak-akhlak yang baik, sehingga dia naik ke tempat yang terpuji. Dulu ada seorang kiai, dia punya anak perempuan. Dia tanya ke anak perempuannya ini, kamu sudah ada nggak suka dengan laki-laki? Katanya suka ada. Coba suruh dia kemari. Anak perempuan ini disuruhnya lah laki-laki yang dia suka itu untuk datang. Pertanyaan kiai ini simpel-simpel aja pertanyaannya. Kamu sholat fardunya jamaah nggak? Iya Pak Kiai. Kapan kamu datang ke masjid? Biasanya 15 atau 10 menit sebelum waktu azan saya sudah datang ke masjid. Malam kamu tahajud nggak? Iya Pak Kiai. Kamu bisa jadi menantu saya. Nah, kan simpel ya. Jadi orang nanya ke Pak Kiai ini, Pak Kiai, kok nggak ditanya pekerjaannya? Apa kata Pak Kiai ini dengan membawa ayat ini? Orang kalau udah rajin sholat berjamaah 2 rakaat sebelum sholat subuh aja, khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh aja itu sudah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dia bakal kaya anak ini. Kemudian dia tahajud malam, dia akan naik ke tempat yang terpuji. Jadi nggak perlu lagi tanya yang lain. Datang orang nih, kalau tahu tadi itu mending aku aja lagi. Terlambat dia, keduluan orang dia yang nanya ini. Padahal dia juga ingin tuh sama anak Pak Kiai itu ya. Kalau cuman itu syaratnya, kan mudah ya. Salat jamaah, malam tahajud. Nah itulah cara Kiai ini mencari jodoh untuk anaknya. Kita lihat lagi di dalam hadis Rasulullah, riwayat Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Hai sekalian manusia, ini amalan pendukung. Nah ini yang saya maksudkan tadi. Kita nggak cukup, kita udah rajin sholat jamaah, kita udah sholat malam. Apakah itu cukup? Ternyata ini amalan pendukungnya. Yang pertama kata Rasulullah, sebarkanlah salam. Jadi kita kalau saling ketemu kayak gini, kita ingatkan hadisnya. Inginkah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, amalan yang bisa membuat kalian saling mencintai? Kata sahabat, ingin ya Rasulullah. Tebarkanlah salam. Jadi kita sama kita ini ketemu, jangan lagi kemana atau apa kabar, tapi dimulailah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap malah lebih bagus. Kalau Assalamualaikum aja pahalanya kan 10. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Jadi makin lengkap dia, makin bagus, makin kuat rasa sayang kita di antara kita ini. Jadi kita akan kompak, kita akan sejalan selama kita mengamalkan salam ini, lengkap-lengkap mengungkapkannya. Cuman kadang
kawan ini cemehnya yang tidak tahan. Misal habis pengajian dipraktekkannya itu, Assalamualaikum, Allah biasa lah. Baru pengajian baru udah praktek langsung lah, itu yang tidak tahan ya kan? Tapi udah nyantai aja, pokoknya amalkan. Ini amalan pendukung. Artinya apa? Kalau orang suka menebarkan salam, berarti dia orang yang ramah. Kalau sempat kita udah rajin sholat tapi jutek, gimana jodoh ndak jauh jadinya. Kan banyak kendala para akhwat, sholatnya udah bagus tapi jutek, mulutnya tidak menebar salam. Ini nih, dia agak kasar, kurang nyambung kalau diajak ta'arufan. Nah itu yang ngeri itu. Laki-laki juga gitu, kalau tidak menebarkan salam, mulut kita ini, kita tidak ramah, gimana orang mau suka sama kita? Kita aja orang ramah senang kita kan. Kita misalnya masuk ke kantor, waduh pelayannya ramah, pasti itu yang dahulu kita sebutkan ke orang, pelayanannya ramah. Nah balikkan juga ke kita juga seperti itu, kita juga mesti menebarkan salam. Nah caranya adalah dengan sering kita menebarkan salam. Kemudian apalagi kata Rasulullah, sering-sering berbagi makan, maksudnya suka mengajak orang makan. Nih ingat nih, apa kata Rasulullah, ma min muslimin yut'imu akhahu hatta yusbi'ah wa yasqihi hatta yurwiyah illa ba'adahu Allahu ta'ala minan nar. Kita ngasih makan satu orang aja, orang lapar, kasih dia minum sampai dia puas, tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Tuh dahsyat kan, ngajak orang makan. Ini kita pelit, punya duit makan sendiri, sudah itu difoto diupload ke IG. Kita ini dalam Islam dianjurkan berbagi makanan, bukan bagi foto makan. Makanan itu yang harus kita bagikan. Ini foto jadi bagikan ya. Kadang orang kan tidak selamanya bisa makan makanan kayak kita makan. Apa tidak sedih hatinya nengok foto makanan itu, berdosa kita jadi ya. Jadi kalau kita sudah ramah, yang kedua amalannya apa? Jangan pelit ngajak orang makan. Ini kadang hitungan-hitungan kita tinggi, cuma tengok-tengok juga kawannya nih. Kadang kawan nih itu pula dia tahu kita mau ngajak dia makan, ndak mau pula dia keluar duitnya, dimanfaatkannya pula kawannya nih. Ini juga ndak boleh, kita harus tahu nih, ini memanfaatkan aku nampaknya nih, nggak usah lagi. Tapi kalau misalnya nih kita punya uang, ajak orang makan, itu adalah amalan untuk penunjang mempercepat terkabulnya sebuah permohonan. Jadi apa tadi? Salam, ramah berarti ya, menebarkan salam, sering ngucapin assalamualaikum. Kemudian nggak pelit, sering ngajak orang makan. Ada rezeki yuk makan yuk. Ada bapak-bapak di Pekanbaru nih, pengusaha, udah tua, tapi makanannya tidak berpantang, nggak ada pantangan makanannya, pantang nampak aja. Pokoknya makan apa aja, mau duren, mau nasi dengan lauk pauk yang dianggap orang berkolesterol tinggi, nggak ada pantangannya. Akhirnya saya penasaran, karena saya habis ceramah selalu diajak makan kemanapun gitu, maksudnya mau makan apapun. Saya tidak bertanya sama bapak ini, cuman saya perhatikan apa yang menyebabkan bapak ini selalu sehat, kuat, tidak ada pantangannya. Dia selalu mengajak orang makan. Nah, itu amalan dia, nggak pernah pelit dia. Mau 8 orang, mau 7 orang makan, mau lauk apa aja, terserah mau ambil apa. Itulah kata dia, kenapa saya tetap sehat di usia segini Ustaz. Salah satunya yang ini, saya paling suka ngajak orang makan. Nah, kalau kita udahlah ndak makanan kita, makanan orang, berebut pula lagi. Nah, ini yang kadang-kadang kita nih kena ya. Udahlah ndak duit dia, makanan rame-rame pun berebut pula ngambilnya. Nah itu yang membuat jodoh kita jadi jauh ya. Jadi itu baru 2. Kemudian apalagi kata Rasulullah, setelah mengajak orang makan,
sambunglah silaturahmi, sering-sering mengunjungi saudara kita, teman kita. Jadi jangan kita itu menjadi orang yang apa istilahnya introvert, sering sendiri gitu, nggak mau terbuka. Jadi kita ini mesti sering silaturahmi ke saudara kita, ke kawan-kawan kita. Kita mesti sering silaturahmi. Ini amalan pendukungnya. Jadi kalau kita ini nggak gemar silaturahmi, sementara kita udah tahu silaturahmi itu memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Jodoh rezeki nggak? Rezeki kan? Kadang orang dia lagi nggak ada pekerjaan, silaturahmi ke rumah temannya, pas cerita-cerita kebetulan nih pimpinan aku lagi nyari orang. Dulu di Pekanbaru nih, dia anak perantauan dari Bengkulu. Jadi dia nggak punya pekerjaan, dia sarjana. Pas ada sebuah perusahaan di Pekanbaru ini, perusahaan percetakan buku. Rupanya mereka ada pertandingan sepak bola antar cabang perusahaan dia. Sepatu bolanya nggak ada. Nah, dia berkunjung ke rumah anak yang perantauan Bengkulu ini, nanya, kamu punya sepatu bola nggak? Ada, boleh aku pinjam, kata anak ini. Boleh. Kau mau main bola di mana? Kata yang anak Bengkulu ini. Ada pertandingan antar cabang. Boleh nggak aku ikut nonton? Silaturahmi nggak tuh? Boleh nggak aku ikut nonton? Oh ya udah boleh, ayo. Diajak. Apa skenario Allah dari silaturahmi dia itu? Kurang pemain bolanya kurang. Terus kata pimpinan perusahaannya, kawan kamu bisa main nggak? Bisa pak, ini sepatu bola dia saya yang pinjam. Ya udah, suruh dia masuk. Ternyata permainan olahraga dia bagus. Maka kata pimpinannya ini, suruh dia tulis surat lamaran, besok diantar ke kantor, saya terima dia. Karena kita masih ada pertandingan ke daerah Padang. Rezeki nggak tuh? Rezeki silaturahmi ya. Jadi makanya nih, jangan suka sendiri-sendiri. Karena apa? Kalau sendiri itu, iblis itu suka menyambar orang yang sendiri. Contohnya yang aksi vandalisme di musola itu ya, yang mencoret-coret, itu kan sering menyendiri. Jadi makanya sekalipun kita orang yang berpendidikan, jangan suka sendiri, harus sering silaturahmi. Kemudian apalagi amalannya? Baru kata Rasulullah, tegakkanlah sholat malam saat manusia sedang tertidur. Jadi kalau kita udah rajin nih sholat fardu berjamaah, ingat tadi apa amalan pendukungnya? Mesti sering mengucapkan assalamualaikum kepada teman. Ada rezeki, ajak orang makan, jangan pelit. Kemudian yang ketiga, harus sering silaturahmi. Yang keempat, baru sholat malam, baru jadi dia, baru bisa kita minta ke Allah jodoh. Ini menangis tengah malam, awak punya duit pelit, gimana? Percuma kan? Amalan pendukungnya tidak diamalkan. Kemudian kita lihat lagi di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Ingat takwa itu gimana? Takwa itu kalau kita umpamakan anak muda, ini cewek udah mau sama kita, mau diapain aja ridho. Nah itu ya, ini bahasa kita ini ya. Cuman kita nggak mau nyentuh dia, itu namanya takwa. Sanggup nggak? Makanya kata Rasulullah, di antara 7 orang nantinya yang akan dinaungi nanti di akhirat, yaitu seorang pemuda yang diajak oleh perempuan cantik dan kaya untuk berzina, kemudian dia katakan, aku takut kepada Allah. Karena itu berat. Betul nggak? Berat nggak? Berat lah.
Saya ada nengok channel YouTube Neo Japan. Orang Indonesia, istrinya orang Jepang, cantik, masuk Islam, istrinya itu. Sampai kalau dia jalan di mall, waktu dia ajak pulang ke Indonesia, dibilang orang itu majikannya, dia sopirnya. Padahal itu istrinya. Kenapa dia dapat istri cantik? Orang Jepang, model lah gitu, tinggi dan setia sama dia. Padahal Neo ini juga dia tahu dia orang biasa-biasa aja. Saya lihat di channel-channel YouTube dia, saking banyaknya ngefans perempuan Jepang sama dia. Bahkan anak-anak ABG Jepang itu mau sama dia, kamu main aja sama saya bayar. Itulah amalan dia, bisa dia menahan diri untuk tidak mau berzina dengan perempuan. Sempat itu terjadi sama kita, gimana tuh? Ditawari, coba tengok YouTube Neo Japan, itu dia rekam bagaimana gilanya perempuan Jepang yang masih ABG, maksa untuk sama dia tidurnya. Jadi amalan